aksi dengan Bu, Bu Dewi ini tadi eh, aman atau tidak. Buyer pun akan merasa seperti itu. Salah satu yang membuat buyer itu nyaman dan merasa aman itu adalah legalitas. Jadi itu yang perlu dilakukan dan kami dorong teman-teman untuk bisa melakukan atau mempunyai badan usaha tersebut. Dan yang terakhir nih, baru teman-teman bisa melakukan atau prosesnya mencari buyer. Karena buyer itu tadi banyak sekali di seluruh dunia. Tadi kami sampaikan di Australia itu ada sekitar 26 juta orang ya. Tapi Australia itu pasarnya sebetulnya kecil. Di dunia itu ada 7 miliar penduduk dan itu bisa menjadi buyer semua. Jadi tentunya kalau kita sudah bisa menyiapkan dari tahap 1 sampai ke 5 tadi atau mungkin tahap-tahap lainnya, mencari buyer itu mudah sekali. Bahkan tidak menutup kemungkinan buyer pun nanti akan mencari kita apabila kita sudah mempunyai eh, persiapan yang cukup matang itu tadi. Nah, untuk riset itu bagaimana? Tadi kita kan sampaikan, saya sampaikan ada tahapannya. Salah satu yang paling utama itu adalah riset. Ini riset ini kenapa? Kita kalau mau bahasanya mau perang, kita harus punya senjata. Nah, inilah yang senjata yang harus kita lakukan. Jadi kita bisa mencari informasi dari manapun juga. Saat ini mencari hal-hal seperti ini tuh sangat-sangat dimudahkan. Mungkin 10-20 tahun yang lalu ketika kita melakukan market riset itu harus kita ke perpustakaan sebagai contoh kalau yang mau desk riset ya baca-baca dulu peraturan-peraturan di situ. Kemudian kita harus datang ke negara tujuan ekspor kita, lihat di sana secara langsung. Tetapi saat ini semuanya tuh sangat mudah. Bahkan kita bisa lewat handphone teman-teman sekalian pun bisa langsung googling. Mau contoh, tren di Australia seperti apa, kemudian peraturan di Australia terkait ini seperti apa. Semua itu bisa dilakukan dengan mudah. Tentunya kita harus lakukan cek dan dicek terhadap data-data tersebut. Kemudian kita ada beberapa analisis yang kita lakukan. Salah satunya tentunya analisis SWOT ini. Jadi kita tahu kelemahan kita seperti apa, keunggulan kita bagaimana, dan tentunya itu ada kita bisa analisis supaya kita bisa menentukan strategi yang paling tepat untuk menentukan bagaimana cara yang paling pas memasukin pasar ekspor. Nah, ada beberapa produk dari pelaku usaha ya dari Indonesia. Sebagian besar yang saya temui itu mungkin bisa 80% di antaranya itu adalah F&B. Nah, ini saya coba share beberapa ketentuan snapshot terkait F&B di Australia. Ini mungkin yang kanan dulu itu ada beberapa pameran di Australia. Itu ada itu MICE. MICE itu terkait kopi, Multicultural Festival itu secara umum ya, itu ada di Canberra. Tapi saya selalu sampaikan, tadi bayar itu terakhir, pameran pun bisa juga terakhir. Jadi kenapa tahapan yang dilakukan oleh kita kali ini, Mas Dika, Bu Dewi, pameran di Trade Expo Indonesia itu dilakukan terakhir? Karena memang ada tahapan yang harus dilalui. Tadi ada beberapa langkah yang harus kita pelajari dulu, kita persiapkan dulu. Tetapi kita coba share sini eh, mengenai ini riset yang kami lakukan terkait produk F&B di Australia. Nah, kalau bicara hal ini tentu kita lihat nih, kita harus paham apa yang namanya HS code. Kenapa selalu saya sampaikan demikian? Dengan kita tahu adanya HS code, itu kita lebih mudah mengetahui beberapa hal, baik itu terkait peraturan, ter- terkait pasarnya seberapa besar, dan bahkan bayar pun kita bisa mendapatkan dari yang kita pahami dari HS code tersebut. Kalau kita lihat produk F&B, kita lihat itu ada beberapa di antaranya. HS code-nya tidak hanya HS code 21 dan 22 ya. Mungkin tadi kalau bicara kopi itu HS code-nya 09 dan lain-lain. Tapi kita coba ambil contoh dari dua HS code ini saja, HS code 21 dan 22. Ternyata ekspor Indonesia ke Australia tahun 2023 nih, teman-teman sekalian nih. Lihat angkanya itu masih juta-juta saja. Belakangnya 29,5 juta, 21 ya, HS 21 ya, kemudian 1,2 juta dan lain-lain. Tetapi kita lihat impor Australia dari dunia. Itu artinya pasar di Australia itu seberapa besar. Jadi Australia itu impor dari seluruh dunia itu seberapa besar, termasuk dari Indonesia. Ternyata angkanya sudah miliar-miliar saja. Jadi kalau kita lihat tadi Indonesia yang hanya
juta, ternyata pasarnya atau potensinya itu bisa mungkin 10 atau 100 kali lipat. Jadi kita mempunyai produk F&B kita sebetulnya mempunyai potensi yang sangat-sangat besar untuk masuk ke pasar Australia. Nah, tapi kita jangan lupa kalau kita bicara pasar internasional, perdagangan internasional, itu juga harus lihat kompetitor. Jadi kompetitor itu apa? Saingan kita. Saingan kita itu tidak hanya ini ada 175 nih yang ikut di Zoom kali ini. Saingan kita itu tidak hanya 175 orang yang ikut di Zoom kita ini, tidak hanya berapa Indonesia ya, 270 juta lah kalau mereka semua itu jadi supplier. Tidak hanya seluruh orang Indonesia saja atau perusahaan di Indonesia saja, tapi kompetitor kita itu juga dari negara-negara lain. Nah, ini kita share di sini, kita sudah lakukan riset beberapa kompetitor dari produk-produk DHS tersebut itu ternyata ada dari negara-negara antara lain dari New Zealand, Singapura, Amerika, Cina dan Thailand. Jadi kita harus compete dengan negara-negara tersebut. Jadi kita harus memberikan produk yang tepat dan bisa mengalahkan kompetitor kita dari negara lain tersebut. Nah, itu tadi secara statistik mengenai potensi, kemudian pasar dari produk F&B. Nah, kalau lihat produk F&B nih di luar negeri, sebetulnya kalau bicara ini temanya terkait UKM yang bisa ekspor ya. Kalau kita bicara pasar ekspor, buyer atau negara lah, negara tujuan ekspor itu tidak membedakan mana itu yang UKM, mana itu yang non UKM. Kalau bicara peraturan, ya peraturannya harus sesuai. Tidak ada peraturan yang kalau UKM peraturannya harus lebih bisa dipermudah, nggak seperti itu. Jadi peraturan itu sama, mau produk UKM maupun non UKM itu sama. Mau dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia, tadi kan ada beberapa negara lain ya, peraturannya sama. Jadi ini kita bisa lihat, ini kalau teman-teman lihat gambar yang sebelah kiri ya. Ini mungkin boleh 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 nebak nih. Ini produk apa nih? Ini saya taruh di sini. Ini adalah salah satu produk paling terkenal dari Indonesia. Nah, Indomie. nah, itu udah ditulis tuh. Nah, itu Indomie, betul. Indomie. Itu betul. Itu betul. Itu adalah salah satu produk paling terkenal dari Indonesia. Seluruh dunia sudah tahu. Itu kita lihat kalau mau lihat aturan labelingnya seperti apa, yang standar ekspor seperti apa, itu bisa lihat di situ. Jadi saya selalu memberikan gambaran kepada teman-teman kalau ingin mau masuk pasar ekspor, khususnya produk F&B, datang aja ke supermarket di Indonesia. Ini kalau saya boleh ngomong merek ya, ada hypermarket, atau paling gampang lah, Indomaret, Alfamart. Datang ke situ, mereka standarnya seperti apa? Karena itu adalah salah satu standar yang di luar negeri pun juga mensyaratkan. Contoh, harus ada bahasa Inggris karena negara tujuan ekspor kita adalah negara yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau saya coba tarik di Indonesia, ketika masuk di Indomaret aja, Indomaret Alfamart yang tiap hari kita bisa datang ke situ, ada produk dari negara-negara lain. Karena kalau kita bisa perdagangan internasional, artinya tuh kita bisa masuk ke negara tersebut, tapi dari negara-negara tersebut pun bisa masuk ke kita. Contoh dari produk-produk dari Korea lah, mie Korea atau apalagi nih kan kita ngomongin Indomie nih tadi. Ketika masuk ke Indomaret bisa dilihat ada bahasa Indonesianya nggak? Pasti ada. Karena itu persyaratan ketika mau berdistribusi di Indonesia harus ada bahasa Indonesia. Harus ada apa lagi? Mungkin bisa tulis di kolom chat aja deh daripada kayak gitu. Selain tadi bahasa Indonesia harus ada labelingnya yang apa di Indonesia halal. Di Indonesia harus ada halalnya. Dan mungkin ada beberapa produk harus ada BPOM-nya. Kayak gitu. Itu peraturan yang harus diikuti di Indonesia. Di negara tujuan ekspor, contoh di Australia, pun harus mengikuti hal demikian. Di Australia, walaupun itu produk dari tadi China, dari India, itu juga harus ada bahasa Inggrisnya sebagai contoh, sebagai salah satu contohnya nih. Terus ada bahasa Inggris, kemudian harus ada labeling yang standar. Ini ada nutrition fact kalau di Australia. Di Indonesia pun juga ada. Standar di Australia mungkin akan sedikit berbeda. Ada barcode-nya juga. Jadi hal-hal yang seperti ini pun harus harus kita pahami. Oke. Kemudian, nah itu tadi produk yang pertama adalah produk F&B. Selain produk F&B yang bisa dibilang 70-80% pelaku usaha UKM Indonesia ya, ada produk lain yang kami rasa mempunyai potensi yang besar juga dari Indonesia. Itu adalah
produk home decor atau produk-produk kria, produk-produk furniture. Kenapa demikian? Karena Indonesia itu terkenal bahan bakunya banyak di Indonesia dan tenaga kerja di Indonesia punya keahlian yang cukup diakui baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, itu potensinya sangat besar sekali. Dan ini pun bisa segmennya bisa berbeda. Kalau tadi beberapa di awal kami sampaikan buyer itu di mana-mana sama, cari kualitas terbaik dan harga yang termurah. Khusus home decor, mereka pun juga bisa harga yang sedikit lebih mahal ataupun mungkin keuntungannya bisa lebih kita kita atur lah, kita tata lah. Asal produk kita itu memang sesuai dengan permintaan pasar, unik ya tentunya ya. Kompetitornya pun tidak tidak sebanyak yang mungkin kita bisa membuat produk yang memang kompetitornya sedikit. Nah, kalau kita lihat data di sini, itu ada ekspor dan impor sama seperti tadi kami share untuk produk F&B. Ternyata sama, ini ada beberapa dua HS code yang coba kita angkat di sini, HS4, HS46 dan HS94. 46 itu lebih ke home decornya, 94 itu yang ke furniture-nya. Kita lihat angka di situ. Masih juta-juta dan ternyata impornya pun juga miliar, ada yang juta, ada yang miliar. Ternyata potensinya pun juga besar dan Indonesia bisa memanfaatkan potensi tersebut. Nah, tapi kita harus lihat juga nih, kompetitor kita siapa? Ternyata ada juga tuh Cina, Vietnam, dan negara-negara lainnya ya. Tentunya produk kita pun juga harus bisa bersaing dengan negara-negara tersebut. Yang sebelah kanan ini adalah beberapa pameran yang kita dorong untuk bisa mempromosikan produk Indonesia dan alhamdulillah ternyata kemarin di pameran-pameran tersebut respon pasar terhadap produk kita itu luar biasa dan kita bisa mendapatkan transaksi atau inquiries yang cukup besar. Nah, bicara ini market intelligence juga ya. Jadi ini teman-teman sekalian ini ada beberapa juga yang tanya nih tadi materi seperti apa. Nanti mungkin bisa tanya panitia materinya di share-nya lewat mana dan yang lain-lain. Tetapi ini semua yang kami sampaikan ini itu sebetulnya sudah kami share juga di dalam sosial media kita. Jadi bagi teman-teman sekalian yang ikut di sini tentunya juga saya yakin pasti sudah follow semua nih di IG-nya Bu Dewi. Nah, mungkin ada beberapa di antaranya belum follow IG-nya ada Canberra. Jadi kami di sini pun juga ini sekalian promosi nih izin Bu Dewi. Jadi kita ada sosial medianya kita lengkap, ada di Instagram, ada di TikTok, Facebooknya juga ada, dan ada di YouTube. Informasi-informasi ini semua sudah kami share di situ. Jadi ini tadi contoh eh, tren terkait furniture. Ini kami jelaskan baik itu secara konten yang di feed-nya ya, ataupun bagi di Reels. Jadi silahkan, mumpung ada di sini nih, nanti silahkan langsung follow saja di sosial media kita. Nah ini coba kami jelaskan. Khusus produk rotan. Kenapa kami angkat produk rotan? Karena rotan itu bahan bakunya itu hanya ada salah satunya di Indonesia. Jadi kita selain Indonesia ada juga Vietnam ya, dan mungkin ada beberapa negara di ASEAN lainnya. Tetapi yang di Indonesia itu terkenal paling bagus. Nah, karena kita punya rotan yang ada di Indonesia, komoditinya di Indonesia, tentunya kita punya bisa membuat produk yang mempunyai competitiveness lebih baik di pasar Australia. Nah, ini kita bisa lihat tentunya potensi yang kita lihat di sini meningkat terus dari tahun 2020 sampai 2022 ya, datanya ada di situ dan trennya pun juga demikian untuk produk dari rotan. Dan secara umum untuk produk-produk home decor ke Australia, tadi sudah kami sampaikan orang Australia seperti apa, karakternya mungkin akan berbeda-beda antara tadi yang keturunan Amerika, keturunan Afrika, keturunan Asia. Tetapi secara umum, Australia itu khusus produk home decor ya, mereka pengen yang minimalis. Mereka ingin produk-produk yang tidak terlalu berat. Jadi contoh di Indonesia ada yang dari kayu jati. Kalau tanya Pak, kayu jati laku nggak di Australia? Bahan dari kayu jati laku nggak di Australia? Kalau laku pun laku ada karena kemarin kita juga ada beberapa eh, konsumen buyer yang membeli dari kayu jati, tetapi memang tidak banyak. Secara umum mereka mencari produk yang lebih ringan. Kenapa demikian? Karena tenaga kerja di Australia itu mahal. Harapan mereka bisa membawa produk itu mereka sendiri, kalaupun dibantu ya mungkin dua orang maksimal, dan itu bisa diangkat-angkat. Nah, itu yang terkait produk
furniture ataupun home decor yang memang disukai oleh Australia. Kemudian juga, nah ini yang menarik, yang tadi kami sampaikan ada buyer dari Canberra ya. Mereka itu pesan khusus untuk satu rumah mereka, jadi mereka pesan kursinya sendiri, termasuk bantalnya sendiri. Jadi itu dari rumahnya mereka. Jadi kalau kita bisa mempunyai produk yang ini juga bahasanya ya, sentuhan personalisasi. Kita bisa bikin custom made untuk pasar, apalagi untuk UKM. Nah, itu tentunya kita bisa mendapatkan margin yang cukup baik, lebih baik dibandingkan tadi kita harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sudah scale-nya sudah besar atau industri. Nah, kemudian tadi apa? Tadi sudah ada F&B, home decor, ini rempah-rempah dan bumbu. Oh, Indonesia juga terkenal adalah negara yang eksportir bumbu udah ratusan tahun. Jadi ceritanya dulu Belanda pun datang ke Indonesia itu salah satunya dari bumbu. Jadi ekspor bumbu ke Australia itu pun juga ada potensinya. Dan tapi kita juga harus paham eh, pasarnya ada, ketentuannya seperti apa. Nah, kita harus mengikuti ketentuan atau regulasi terkait ekspor ini tadi. Nah, banyak di antaranya ke kami nanya, Pak, cari buyer. Buyer tadi sudah kami sampaikan, nyarinya sebetulnya gampang, banyak sekali. Kita internet pun juga ada di situ. Terus nyari harga, Pak, harganya bagaimana standarnya di Australia? Perlu dipahami ya, standar harga di negara tujuan ekspor itu tidak serta-merta bisa menjadi patokan kita menjual produk. Contoh, sambal deh, sambal aja nih, biar produk-produknya UKM. Di Australia, di Indonesia mungkin kita jual ada yang harganya 10.000, 20.000. Di Australia ada yang harganya $10. $1 Australia itu sekitar 10.000. Oh, di Australia harganya 100.000 nih kalau dikurskan. Kita tidak serta-merta bisa menjual produk sambal yang sama di 100.000 itu tadi. Kalau tidak eh, sesuai dengan aturan yang ada di Australia. Atau kalau kita tidak melihat kompetitor kita, karena mungkin ada beberapa kompetitor yang harganya mungkin relatif mirip-mirip atau bahkan lebih murah. Nah, carinya di mana? Kalau untuk mengetahuinya, ini ada beberapa marketplace. Jadi di Indonesia nih, kalau mau cari produk-produk atau mau nyari perbandingan harga, carinya di mana mungkin teman-teman? Silahkan cari. Mungkin bisa sampai cari pasti di marketplace. Marketplace-nya itu apa? Ada yang dari warna hijau, warna orange, warna biru, yang lain-lain. Di Australia pun juga demikian. Di negara-negara lain pun saya rasa mirip-mirip juga. Ini adalah beberapa marketplace yang ada di Australia yang bisa teman-teman cek. Jadi ada Amazon, Amazon itu ada di seluruh dunia. Itu kita bisa cek. So, eBay pun juga demikian. Nah, kalau GB Hi-Fi itu untuk produk-produk elektronik, Koken itu juga elektronik dan ada beberapa furniture home decor juga. Kmart pun juga demikian. Dan itu ada Woolworths. Woolworths itu semacam supermarket yang terbesar di Australia, jaringan supermarket terbesar di Australia. Kita bisa cek produk chips contohnya. Kita bisa lihat di situ harganya berapa, kemudian kemasannya seperti apa, dan bahkan kalau kita mau ngezoom juga, di situ pun ada bayarnya atau distributor, distributor untuk Australia itu adalah bayarnya. Nah, itu kita bisa cek juga di e-commerce ini tadi. Oke, nah khusus Australia nih karena kami juga dari perwakilan pemerintah, kita juga sampaikan di Australia itu kita punya perundingan perdagangan. Beberapa tahun yang lalu yang sudah sering dilakukan, sering dimanfaatkan juga itu adalah ANZFTA, ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement. Kemudian yang bilateral dua negara itu ada IACPA, Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Kemudian yang lebih luas lagi itu ada RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. Nah, ini semuanya bisa dimanfaatkan. Tapi yang perlu teman-teman pahami semua bahwa perdagangan itu adalah dua belah pihak. Jadi ada ekspor, tentunya ada impor. Nah, di sini kalau umpama perdagangan kita membuka akses ke luar negeri, tetapi akses di dalam negeri kita pun dibuka. Walaupun kita buka seminimal mungkin ya. Jadi kita minta semaksimal mungkin membuka di pasar Australia. Kalau kita bisa pasar Australia. Jadi ke Australia itu kalau kita memanfaatkan IACPA itu bisa dibilang mungkin 99,9% lah. Hampir 100% produk kita itu zero tarif untuk masuk ke Australia. Tetapi dari Australia masuk ke Indonesia itu ada beberapa produk yang memang masih ada teksnya. Jadi kita batasi di situ. Kita jaga
perdagangan kita supaya tidak terlalu jomplang lah dengan Australia. Nah, ini ada program yang namanya Katalis, IASEPA Katalis. Ini adalah implementator dari IASEPA. Dan ini sebagai informasi juga, saya informasikan ke teman-teman sekalian. IASEPA kami cukup kenal baik dengan mereka dan selama 2 tahun terakhir pun tahun 2022 dan 2023 kita selalu ada kegiatan dengan Katalis di Trade Expo Indonesia. Dan khusus tahun ini nih, kita mulai ada booth khusus juga Katalis di Trade Expo Indonesia. Dan booth-nya saya sampaikan ke pihak Katalis. Tadi kami sampaikan bahwa perdagangan itu dua belah pihak ya. Jadi program Katalis pun ada program ekspor, ada program impor. Atau impor itu dalam artian ya membawa produk Australia ke Indonesia. Produk ataupun investasi dari Australia ke Indonesia. Tapi kami sampaikan ke pihak Katalis, karena ini Trade Expo Indonesia, dan kami ingin menunjukkan bahwa perjanjian perdagangan ini pun juga bermanfaat untuk meningkatkan ekspor. Jadi di Trade Expo Indonesia nanti akan ada booth Katalis yang menjelaskan dan memberikan informasi mengenai program yang dilakukan terkait ekspor antara Indonesia dan Australia. Jadi nanti silahkan bisa datang juga di booth Katalis ini, teman sekalian. Nah, tadi kita udah berbicara mengenai regulasi. Jadi kalau Pak Adar sampaikan ini aturannya banyak sekali. Memang memang demikian. Tapi kita harus harus memahami ini semua. Karena ketika kita memasuki negara tujuan ekspor dan apalagi Australia itu adalah salah satu negara dengan regulasi yang sangat-sangat banyak ya, sangat-sangat ketat. Nah, kita harus memahami ini semua. Ini ada kalau terkait produk makanan, pertanian itu kita ada baikan.agriculture.gov.au. Kemudian kita juga bisa search ada beberapa lembaga-lembaga lainnya di situ. Kemudian juga ini kita share juga ini ada beberapa regulasi di tiap-tiap negara. Mungkin secara umum ada perbedaan di negara-negara tersebut. Jadi kita juga harus coba mempelajari peraturan-peraturan di negara-negara bagian tersebut. Jadi Australia itu terdiri ada beberapa negara bagian yang terbesar itu yang paling utama yaitu kotanya itu Sydney itu di New South Wales. Kemudian ada Victoria dengan ibu kota Melbourne dan Canberra itu salah satu kota dan ibu kota itu ada capital namanya territory namanya Australian Capital Territory. Itu ada aturan-aturan yang tentunya teman-teman sekalian bisa memahami di situ. Aturan-aturannya cukup banyak. Tetapi, nah ini selaku atas perdagangan, kami coba mempermudah, memberikan informasi itu mempermudah, dipahamin oleh teman-teman sekalian. Tadi sudah kami sampaikan ada sosial media. Aturan-aturan tersebut coba kami ramu sedemikian rupa supaya bisa jadi dalam bentuk feed, bisa dalam jadi bentuk reels. Jadi ya teman-teman sekalian bisa tinggal follow saja, dicek saja karena itu diupdate tiap hari aturan-aturan tersebut kita masukkan ke dalam sosial media. Dan tadi aturan-aturan yang banyak di slide sebelumnya kita juga ramu juga kita masukkan ke dalam website kita. Jadi ya tadi tetap kami sampaikan tetap lihat di peraturan tadi yang cukup banyak itu tadi supaya lebih detail lagi. Tetapi kalau untuk awal bisa juga melihat di sini. Ini cukup satu website saja namanya tanya-adak.eu. Ini yang punya hanya ada Canberra saja nih di sini. Jadi di sini ada aturan-aturan masukkan di situ, kita masukkan di situ. Market intelligence kita ada masukkan di situ. Tiap tahun kita buat market intelligence yang detail. Tahun lalu ada 5 ya, kita masukkan di situ. Tahun ini mungkin ada 5 lagi, lebih detail lagi. Terus kemudian kita juga ada persyaratan-persyaratan kita yang tadi yang websitenya cukup banyak, kita ramu, kita masukkan ke dalam website kita. Terus kita ada program-program adat pun kita masukkan di sini. Jadi teman-teman sekalian kalau ingin tahu program ke Australia seperti apa, bisa cek selain di tadi di sosial media, baik itu Instagram, TikTok, Facebook, ataupun mungkin ada di YouTube, kita bisa juga cek di website ini. Dan di sini itu ada AI juga. Saat ini AI lagi atau artificial intelligence lagi growing ya, sangat sangat berkembang ya. Kita masukkan di sini. Jadi bisa ngetik aja di website kita, nanti AI-nya akan menjawab. Tapi ingat, AI ini kan mesin juga ya. Mereka learning juga sedang sedang belajar juga, sedang berkembang juga. Jawaban dari mereka silahkan cek dan recheck kembali. Tapi ini adalah salah satu sarana yang mempermudah teman-teman sekalian untuk belajar ekspor ke Australia. Nah, ini pengembangan yang kita lakukan. Ini ada contoh ya. Jadi itu ada menu di website kita, virtual assistant itu kita connect ke AI. Jadi pada waktu itu kita bikinkan kuesioner juga ke
lebih dari 100 UMKM di bidang pertanian karena Australia terkenal dengan aturan yang cukup ketat. Jadi ini kemarin kita buat untuk UMKM yang ingin masuk ke pasar Australia dan Selandia Baru, kita bikinkan kuesioner ke mereka dan hasilnya kita implementasikan di AI ini supaya AI-nya bisa lebih belajar. Ini sebagai contoh di AI-nya kita tanya potensi ekspor ke Australia kayak gitu, tanya tanda tanya kayak gitu ya. Atau potensi ekspor ke Australia bagaimana? Nanti akan di enter saja, dia langsung keluar nih jawabannya. Hmm. Berdasarkan data demikian ekspor ke 10 Indonesia dengan nilai sekian sekian yang lain-lain. Dan itu nanti bisa ditanyakan lebih lanjut supaya mendapatkan informasi yang lebih detail lagi. Nah, tadi kita sudah coba kulik lebih dalam mengenai website kita dan ini ada beberapa program yang kita lakukan. Nah, ini kita lakukan juga. Ini kalau saya nggak salah 2 tahun yang lalu ya, Bu Dewi salah satu supporting kita. Jadi kita ada program UKM ekspor ke Australia, salah satunya dengan UKM Eksportir Academy, Eksportir Indonesia, UKM Eksportir Indonesia. Kami kemarin juga bekerjasama dengan beberapa teman-teman platform ekspor untuk membawa pelaku usaha Indonesia ke Australia. Dan senang sekali tahun ini, tahun 2024 ini kita bisa lakukan kembali didukung oleh UKM Eksportir Indonesia. Terus kemudian kami juga ada program, kita ada beberapa vending mesin, ini mungkin baru ada 2 nih. Kita taruh di restoran Indonesia yang ada di Australia. Ini kenapa kita lakukan? Ini mumpung ada Mas Dika nih, nanti mungkin bisa colek PLN untuk bisa sponsor di vending mesin yang tadi. Jadi vending mesin ini tadi kita taruh di restoran Indonesia, itu kita untuk membawa khususnya produk UKM Indonesia. Contoh tadi sambal ya, sambal deh, sambal kayak gitu. Eh, su- untuk masuk ke supermarket di Australia tentu ada persyaratan selain regulasi ya, regulasi memang harus diikuti, tetapi mungkin ada persyaratan yang mungkin harganya dia harus kadang-kadang mereka menekan supaya harganya lebih kompetitif. Terus kemudian volumenya nggak bisa banyak. Nah, salah satunya kita coba mempromosikan produk UKM itu melalui vending machine ini tadi. Jadi harapan kami kita bisa mempunyai beberapa vending machine. Kita mulai dengan teman-teman diaspora yang mempunyai restoran di Australia, kita taruh di situ dan tentunya bekerja sama dengan ya harapan kami contoh dengan UKM Eksportir Indonesia, dikurasi produknya, nanti kita bisa taruh langsung di vending machine ini. Jadi tidak hanya mendapatkan eh, promosi saja, jadi tidak hanya promosi saja, jadi bisa mendapatkan penjualan nih, walaupun mungkin nilainya juga masih belum terlalu besar. Kemudian di antaranya pun kita juga punya kerjasama dengan diaspora di Australia yang punya gudang, karena tadi ada beberapa contoh marketplace. Nah, marketplace itu di Australia pun kita bisa daftar. Facebook di Australia pun bisa juga untuk jualan. Tetapi kalau produknya belum ada di Australia, nah itu kan nggak bisa nih. Mereka nggak bisa, konsumen itu sama di Indonesia, nggak bisa, nunggu lama tuh nggak bisa. Salah satunya pun kita mencoba bekerja sama dengan buyer yang mempunyai gudang, dan tentunya harapan kami, kita punya rutin shipment ke Australia, bisa ditaruh di gudang ini, kita bisa jual melalui marketplace, dan nanti bisa dikirim langsung dari gudang ini ke seluruh buyer yang ada di Australia. Nah, ini beberapa program yang kami lakukan. Kami juga ada kerjasama dengan Pemda DIY. Itu mereka punya program free shipment ya, free ongkir ke seluruh dunia. Dan kita kemarin launchingnya itu khusus khusus ke Australia. Jadi tahun lalu kami datang, tahun ini pun kami juga launching lagi dengan mereka dan khusus dengan mereka. Ini khusus yang DIY ya, itu bisa daftar di Sibakul. Kalau dapat bayarnya dengan persyaratan tertentu, persyaratannya itu yang paling utama, biaya kirim harus lebih rendah dibandingkan harga produknya. Jadi si buyer harus beli produk dan nanti produknya itu akan dikirimkan langsung ke si buyernya tanpa biaya. Ini program dari Pemda DIY. Kemudian kita punya program dengan free sample. Jadi bagi teman-teman yang sudah ada buyer di Australia dan bayarnya butuh sampel nih, lu datang langsung ke sana ngirim, biayanya mahal. Kadang kan sampel butuhnya hanya 1 kilo, 2 kilo, itu ngirim mungkin bisa 300.000, 500.000, biayanya mungkin tinggi. Nanti bisa kontak ke kami, asal bayarnya sudah jelas, nanti kita akan kirimkan eh,
sampel tersebut secara gratis. Kami akan support tersebut. Kemudian ada beberapa program di antaranya kami kerjasama dengan LPII ya, Mas Dika, itu ada mereka support juga beberapa pengiriman yang baik itu dilakukan ke Australia maupun Selandia Baru. Ini ada beberapa program lain yang memang kami lakukan untuk mendorong pelaku usaha khususnya UKM Indonesia untuk masuk ke pasar Australia. Nah, ini slide terakhir ini untuk ngingetin teman-teman semua. Tadi kami sampaikan ya, ada beberapa sosial media yang kami buat di situ. Jadi ini bukan buat pencitraan lah di dalam sosial media. Di sosial media tersebut itu kita update tiap hari, informasinya lengkap. Pasar-pasar Australia ada di situ. Terus ini mungkin sekaligus nih. Saya sambil sambil share ya sosmednya biar biar bisa langsung follow nih. Izin ya Mas Dika ya, sebentar. Eh, sebentar. Share. Nah, ini ini saya promosikan yang Australia saja. Ini ini gara-gara ikut sama Bu Dewi ini tambah nih kemarin followersnya jadi 5.800. Moga-moga setelah acara ini ada berapa ya? 180 bisa nambah 180 jadi bisa 6.000 di hari ini. Nah, ini kita share semuanya di sini informasinya. Contoh kita share juga. Ini udah terlihat ya IG kita ya. Nah, Sudah ini masuk. ada. Nah, update harga X kontainer pun kita share tiap bulan. Jadi ini Australia terus terang saat ini harganya cukup mahal, lagi naik nih. Kenapa demikian? Stuck di Singapura, Mas Dika nih. Mungkin bisa informasi juga ke Pak Wapres nih. Mungkin ada solusi terkait hal ini. Jadi harganya cukup cukup naik di sini. Kemudian, nah ini tadi kami sampaikan, kita masukkan ada tips ekspor di sini, bentuknya reels, bisa dibuka, bisa langsung di play. Kemudian juga eh, kami share juga informasi mengenai kegiatan-kegiatan kita ya. Ini nanti kalau bicara kegiatan, ini bisa lihat di sini, bisa langsung ngecek di sosial media kita, kegiatan kita apa saja, dan kira-kira ada yang pas, bisa langsung kontak ke tim kami. Kemudian juga, nah ini yang menarik. Ini ada namanya konten namanya HS Code The Series. HS Code The Series. Saya coba share satu deh, ini yang terakhir. Terakhir tuh 50. HS 50. Di HS Code The Series ini kita jelaskan 5 hal. Yang pertama definisi, definisi tiap-tiap HS Code. Jadi kalau belum paham HS Code apa, bisa lihat di sini. Jadi HS Code Series. Jadi tiap produk tuh ada yang namanya HS Code-nya. Nah, ini kita jelaskan dari 01 sampai nanti yang terakhir. Nah, ini yang 50 kita jelaskan. Apa itu HS 50? Oh, ini ternyata yang produknya ini tadi ada penjelasannya, kepompong ulat sutra. Jadi yang mungkin benang-benangan nih kelihatannya. Aturannya yang kedua tadi pertama definisi, yang kedua regulasi. Regulasi impor ke Australia bagaimana? Harus paham, ngeceknya di sini. Bisa langsung scan barcode-nya, ketahuan nih aturannya. Yang ketiga, pasarnya, potensi ekspornya. Ini kita lihat. Ternyata yang HS 50 tadi, ini 2018 sampai 2022 ya, ekspor kita kecil sekali. Nah, ini mungkin karena aturannya juga juga berat. Nah, impornya Australia impor potensinya kita bisa lihat angkanya itu berapa ratus kali lipat dibandingkan ekspor kita ke Australia. Terus kemudian kompetitor, saya selalu sampaikan kalau kita perdagangan internasional ya kita harus tahu kompetitor kita. Nah, ini kita lihat kompetitornya. Ternyata oh, mungkin kita kecil karena saingan kita dari Perancis, Hong Kong, Jepang ini negara-negara maju, tetapi ada Filipina nih di sini. Nah, ternyata mereka bisa masuk. Nah, kita juga harus mempelajari nih, mereka bisa masuk karena apa. Nah, terus yang terakhir, tadi kan ada 5 hal, definisi, regulasi, pasarnya seperti apa, kompetitor, dan buyer. Jadi, kalaupun tanya buyer, sebetulnya buyer pun kita share di sini. Ini nama-nama buyernya nih. Jadi, teman-teman kalau sekalian mau tahu buyernya, silahkan cek di sini. Ini udah ada buyernya, kita share, kita hanya share 5 saja. 5 buyer tiap-tiap HS code. Tadi HS 50 ada di situ. HS 49 ada jelas ada penjelasannya, ini ada gambar-gambarnya juga.
bisa dicek nih apa ya, buku-buku. Oh, nah, ini masuk ke sini. Ada bayarnya nggak, Pak? Coba cek. Ada nggak bayarnya di sini? Regulasinya ada, potensi ekspornya ada, bayarnya ada. Jadi bayarnya sudah ada di sini. Mau kontak bayar bisa lakukan langsung di situ. Terus kemudian beberapa program kita lakukan, ada business matching, kita lakukan juga. Baru 2 minggu yang lalu kita pun juga lakukan untuk produk home decor dan furniture. Kemudian bilang manfaat riset. Nah, ini yang tadi kami sampaikan. Kita juga share di sini tips dan triksnya, manfaat risetnya seperti apa, supaya teman-teman sekalian bisa memahami. Nah, oh ya, ini kita juga live IG nih rutin tiap 2 minggu sekali. Jadi nanti bisa pantengin jadwalnya. Oke, terus kemudian, oh ini yang terakhir nih boleh boleh saya share nih. Jadi di bulan Juli yang lalu, alhamdulillah atas perdagangan, perwakilan perdagangan di Australia ya, jadi host Rakornis, Rapat Koordinasi dan Pertemuan Teknis atas Perdagangan dan ITBC seluruh dunia. Jadi kami mengundang perwakilan perdagangan seluruh dunia untuk datang ke Australia dan kebetulan tempatnya itu dipilih di Melbourne. Jadi itu seluruh dunia atas perdagangan dan ITBC-nya datang, dibuka oleh Pak Sekjen, ada beberapa eselon 1 hadir di situ. Nah, kami rumuskan strategi ekspornya seperti apa. Salah satunya ya tentunya juga fokus di produk-produk UKM. Dan di Rakornis tersebut, kami cuma juga ada yang namanya mini expo. Di mini expo, kami bawa produk-produk yang memang sudah kami fasilitasi untuk masuk ke pasar Australia. Salah satunya tentunya produk-produk dari UKM Indonesia. Nah, ini jadi sosial medianya silahkan bisa di-follow dan selain ini tentunya eh, ada juga di TikTok, di Facebook, dan di YouTube untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih luas. Saya rasa demikian, Mas Dika, Bu Dewi, pemaparan mengenai potensi UKM untuk bisa masuk pasar Australia. Dari kami cukup, wah ini pertanyaan udah banyak nih. Dari kami, saya rasa cukup. Apabila dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, silakan mungkin kita bisa lanjut ke sesi Q&A ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haristiawan untuk pemaparannya yang sangat informatif dan sangat bermanfaat sekali tentunya untuk kita mengetahui apa sih persyaratan dan potensi apa saja untuk produk-produk dari Indonesia untuk bisa penetrasi market di Australia. Baik, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, mungkin dari Bapak Dika Yudhistira ada yang mau disampaikan terkait dengan materi sore ini, silahkan. Haris memang menjadi perwadak idola gitu. Kalau menurutku salah satu menjadi perwadak idola atas idola karena memang luar biasa ya informasi-informasinya dan untuk mendukung UMKM Indonesia ini totalitas ya. Tadi kita bisa lihat sosial medianya dari mulai dari IG, Facebook dan sebagainya sampai AI pun sudah ada gitu loh dan di websitenya pun jelas lengkap dan sebagainya bahkan program-programnya juga luar biasa sampai CSR saya aja kaget gitu loh. Mungkin ke depannya Mas Aris kita mungkin bisa banyak komunikasi ya Mas ya dalam artian kita mencari terus formulasi yang terbaik untuk sama-sama kita mendorong teman-teman UMKM Indonesia ke pasar global terutama ke pasar Australia karena sampai saat ini alhamdulillah juga banyak teman-teman BUMN yang sudah mulai juga bergabung sama kita bareng-bareng untuk mensupport teman-teman lokal champion ya untuk go global. Kalau untuk lebih lanjutnya mungkin karena banyak yang nanya nih Mbak Dewi, mungkin bisa kita lanjutkan karena di sini juga potensinya luar biasa dari F&B, home decor sampai rempah. Mungkin itu aja dari saya, Mbak Dewi. Terima kasih Mbak Dewi. Baik, terima kasih Mas Dika. Baik teman-teman, kita lanjut ke sesi tanya jawab karena saya yakin di sini teman-teman pasti udah nggak sabar ya untuk memajukan berbagai pertanyaan terhadap Bapak Agung Haristiawan selaku Atase Dagang Canberra. Baik, kami akan mulai dulu. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan untuk raise hand. Kami akan menjawab satu persatu pertanyaan sesuai dengan urutan raise hand.
pertanyaan harap disampaikan dengan to the point ya, supaya bisa, dan kami beri kesempatan untuk memberikan maksimal 2 pertanyaan dulu supaya bisa memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang lain juga yang ingin bertanya. Baik, kita mulai dari Kak Gusti Sari Ayu, silahkan untuk di-unmute, dan sebelum mengajukan pertanyaan harap sebutkan nama dan dari mana. Silahkan Mbak Gusti Sari Ayu. Baik, Assalamualaikum, selamat siang buat Mbak Juli dan para narasumber. Saya Deputi Sari Ayu, Direktur PT Lansel Global Export. Dengan ini ingin bertanya bagaimana peluang pasar Australia untuk produk udang faname, ikan bandeng, dan daun pisang. Apakah ADAC bisa memfasilitasinya? Terima kasih. Berhubung kami masih pemula ya, Mbak ya. Silahkan langsung saja, Pak Haris. Oke, tahu HS code-nya nggak, Bu? Saya pertanyaan dulu deh. Nah, kalau tahu Belum, Pak. HS code, nah itu yang paling paling utama pertama. Tadi sudah saya jelaskan. HS code itu menjadi salah satu hal yang wajib diketahui. Kenapa demikian? Kalau kita udah bicara perdagangan internasional, nanti kita harus berhubungan dengan custom yang dilihat tuh bukan udang faname itu apa, ya pasti ada sih udang faname, tapi bahasa yang internasional terkait perdagangan itu namanya HS code. Jadi harus tahu HS code itu apa, dan untuk produk kita tuh HS code-nya berapa. Karena udah kita jelaskan tadi, ya udah share tadi ada beberapa HS code. Nah, khusus untuk udang ini tadilah itu adalah seafood. Ini untuk gambaran saja ke teman-teman sekalian. Ini bisa di search kok di mana-mana, itu bisa bisa ketahui. Nah, HS code-nya 03 sekian sekian. Nah, bisa dicek di sosial media kita, Instagram kita. Itu namanya konten HS Code Series. Tadi sudah kami jelaskan. Cek di scroll di bawah karena itu udah di bawah ya. HS03 itu udah ada penjelasannya, regulasinya seperti apa, pasarnya masuk ke Australia seberapa besar, kemudian kompetitornya siapa gitu ya. Terus kemudian bayarnya pun ada di situ. Jadi bisa langsung cek di situ ya, Bu ya. Untuk awal bisa dimulai dari situ dulu. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu Dewi. Baik, jelas ya jawabannya ya. Jadi pertama kali kita harus tahu nih produk kita. Ya, jadi harus tahu dulu HS code produk kita, baru kita bisa mengetahui regulasi yang harus kita penuhi itu apa berdasarkan HS code. Baik, kita lanjut ke penanya selanjutnya dengan Kak Dinar Lulu Living, silahkan. Ya, halo. Ya, selamat siang Pak. Saya Dinar dari Lulu Living. 2 minggu lalu, Lulu Living terundang di acara business matching yang diadakan Bea Cukai Surakarta, Pak. Halo. Ya, oke, lanjut. Ya, Saya ada di situ. saya mau Saya ada di menanyakan situ. 2 hal. Yang pertama, kami kan sudah kirim price list Pak ke Indonesia Direct Design, follow up dari acara business matching kemarin. Kemudian nanti follow up-nya seperti apa ya Pak? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, saat ini memang agak lesu permintaan furniture karena apa namanya, shipping rate yang saat ini sedang tinggi. Nah, pertanyaan saya, apakah saat peak season seperti Christmas itu permintaannya akan naik atau tidak ya Pak? Prediksi Bapak seperti itu. Ya, mohon dijawab. Oke, terima kasih, Bu. Jadi ini kelihatannya sudah pernah ekspor lah paling enggak dari pertanyaannya ya. Jadi kemarin memang kami lakukan beberapa business matching kalau nggak salah dua minggu yang lalu ya, Bu ya. Jadi itu kita lakukan di Bea Cukai Surakarta sama dengan LPII di Surakarta juga 2 kali. Dan beberapa memang sudah dikurasi. Tadi kalau memang sudah masuk ke dalam kurasi tersebut, price list-nya sudah dikirim, mungkin bisa komunikasi juga ke pihak Indonesia Direct-nya. Tapi bisa juga follow up ke kami, Bu. Coba di DM saja ke saya produknya yang sudah
komunikasikan ke pihak Indonesia Direct itu seperti apa. Nanti coba saya komunikasikan ke pihak mereka. Dan kemarin itu kan memang kita bawa buyernya, buyer yang ada yang dari Australia datang ke eh, Indonesia. Kebetulan kemarin datang ke eh, Yogyakarta, ke Surakarta dan juga ke Banjarmasin. Itu ada beberapa produk yang memang mereka pilih. Jadi ada beberapa produk yang memang sudah biasanya mereka beli, nah itu mereka akan langsung beli. Tetapi kalau produknya yang kemungkinan mereka rasa ada potensinya, tetapi belum di range produk mereka ya, itu mungkin akan dibawa di sampel saja dan dimasukkan ke dalam mungkin kontainernya karena rutin ya, karena produk tersebut akan kita kirim di akhir bulan ini, jadi tanggal 27 Agustus tuh beberapa produk sampelnya akan masuk ke situ, masuk dibawa ke Sydney karena kami punya warehouse yang ada displaynya di Sydney, Australia. Nah, itu kita bersama dengan diaspora. Jadi nanti tolong bisa DM atau mungkin email ke kami saja Bu untuk coba kami follow up apakah termasuk di periode yang ini. Terus yang kedua tadi shipping ya. Jadi tadi kalau shipping kita nggak bisa apa-apa, memang itu menjadi kendala kita. Nah, kalau ditanya Christmas permintaannya meningkat atau enggak? Sebetulnya memang betul pada waktu Christmas itu permintaannya meningkat dan buyer-buyer itu memang sudah mulai harus siap dari sekarang. Christmas kan bulan Desember, belinya itu kan kemungkinan November akhir atau Desember awal. Jadi barang tuh harus sudah masuk ke Australia November awal lah ya. November awal kalau umpamanya tadi biayanya memang naik. Ini ada beberapa buyer juga memang sudah mulai pesan dan dikirim tuh di September Oktober Bu. Jadi silahkan komunikasi juga ke existing buyer terkait produk yang kiranya memang ditargetkan untuk dijual di Christmas nanti gitu. Dan saya rasa memang akan ada kenaikan di Christmas nanti begitu. Misal memang produknya bisa masuk di pasar Australia sebelum Christmas ya tentunya ya. Karena ada kemarin tahun lalu ada contoh ada kendala si bayarnya nyiapin buat Christmas tapi ada kendala di shipment akhirnya lewat Christmas dia baru sampai di Australia itu bulan bulan Januari. Jadi dia miss untuk kesempatan jual di Christmas begitu. Itu mungkin jawaban dari saya Bu Dewi. Baik, terima kasih Pak Haris. Apakah sudah jelas jawabannya? Cukup jelas ya? Oke, baik kita lanjut ke penanya selanjutnya dengan Kak Lodia Arunika Global Santosa. Silahkan. Terima kasih Bu Dewi. Selamat sore Bu Dewi, Pak Dika dan Pak Haris. Sore. Eh, saya kebetulan di bidang briket untuk sisa dan barbecue. Nah untuk potensi Australia ini rasanya sih barbecue lebih ini ya. Jadi highest code-nya tuh di 4402 Pak Haris. Tadi sekilas saya sempat lihat sebentar sih di IG-nya. Yang saya mau tanyakan sebenarnya potensi untuk barbecue arang itu di Australia seperti apa? Kemudian eh, untuk pengiriman sampel produknya, tadi kan sempat disampaikan itu apakah itu hanya untuk berlaku di Jogja aja? Karena kebetulan saya dari Bogor, Pak. Nah, itu kalau mau mengirimkan sampel supaya bisa dapat shipping gratis itu bagaimana ya, Pak? Itu aja, Pak. Oke. Mungkin jawaban yang kedua dulu ya, terkait tadi sampel gratis. Kalau sampel tadi yang di Jogja itu memang khusus dari DIY, yang produk DIY dan punya perusahaan di DIY. Itu bisa komunikasi langsung nama programnya Sibakul, Kementerian Koperasi dan UKM, programnya di situ. Nah, kalau yang tadi itu memang bisa bisa anytime, nanti bisa kontak ke kami lewat website aja ya, di situ produknya apa dan kapan. Tapi syaratnya memang harus komunikasi dengan buyer karena kami nggak akan terima sampel yang belum kita tahu nih akan dikirimkan ke buyer mana. Kenapa demikian? Karena pertama ruang display kami nggak besar gitu loh. Terus kedua, kalaupun memang barang sudah masuk ke sini tidak bisa didisplay kan kita tidak bisa taruh ya. Jadi kita tidak ada warehouse. Jadi harapan dan nanti pun kalau memang sudah masuk sini dan tidak bisa kita promosikan jadinya percuma, sayang. Jadi silakan komunikasi ke buyer dulu dan apabila tadi buyer
mohon sampelnya dikirim, ya nanti kita bisa bantu untuk pengiriman sampel tersebut. Oke, itu terkait pengiriman sampel. Terus yang pertanyaan pertama apa ya? Lupaan saya terus. Oke, boleh Eh, bilang poten- pertanyaan. Potensi ini Pak, Oh ya, yes, ya, oke. Kan Australia sudah dicek tuh, sudah ya, dicek tadi dua. HS-nya bisa dicek di situ, potensinya bisa bisa terlihat di situ, dan di situ kan sudah ada bayarnya ya. Memang kami ambil dari HS 2 digit saja, karena kalau tadi sampai 6 digit itu akan panjang sekali. Tapi itu bisa dimulai dari buyer yang sudah kami share di dalam sosial media kita tersebut. Nah, kalau sudah nyoba di situ ternyata masih belum ada komunikasi, ya dicoba aja dulu lagi beberapa kali mencoba. Mungkin nanti Bu Dewi bisa bisa share tuh cari dapat buyer itu kira-kira perjuangannya seperti apa. Saya pernah dengar juga ternyata dapat kontak buyer pun juga pernah sampai setahun pun juga baru dapat deal tuh seperti itu. Jadi komunikasi itu harus harus di jalan. Terus kemudian tadi sudah kami share juga beberapa marketplace yang ada di Australia. Nah, itu bisa juga dimanfaatkan untuk ngecek. Untuk contoh tadi ini saya bisa sebentar saya sambil share sekalian nih. Untuk tadi apa tadi produknya? Briket arang Sebentar, barbecue. briket ya, Ya. barbecue ya. Nah, ini ada marketplace, toko sih sebetulnya. Ini tadi saya belum belum share karena belum ada di situ, tidak ada di dalam presentasi saya. Nah, ini terlihat ya, ini terbesar. Namanya, oh ini bukan ini. Ini namanya Banning sebetulnya. Link sih sebetulnya mengenai marketplace marketplace. Nah, kalau yang produk-produk yang seperti tadi, briket itu ada di Bunnings. Kita bisa cek di sini produk-produk apa saja yang mereka jual. Harganya berapapun kita bisa cek di sini. Contoh, briket ada nggak ya? Apa yang bisa dilihat ada beberapa. Nah, ini dia. Nah, ini sebagai contoh. Tadi mana tadi? Ini sebagai contoh nanti mungkin bisa dicek lagi selainnya. Kalau ini dia firewood, produknya seperti apa, harganya berapa, bisa cek di sini. Terus kemudian ada beberapa produk-produk lainnya yang serupa di situ, yang briket, briket ini ada nih. Nah, ini ada harganya untuk 10,5 kilo mereka jual yang seperti ini di dibanding sih ya. Hmm. Hmm. Jadi kemasannya seperti ini. Mau tahu siapa bayarnya nih, ibu tadi. Bunnings itu tokonya, mungkin kalau bisa dibilang di Indonesia kan kayak Indomaretnya lah. Nah, bayarnya siapa ini bayarnya nih? Kalau mau langsung kontak, tapi ini made in Australia ya. Tadi kami selalu sampaikan kalau bicara internasional tuh saingannya pun dari seluruh dunia bahkan dari Australia pun juga jual briket yang sama nih. Ini nama bayarnya, silakan ini websitenya bisa dicoba komunikasikan ke mereka dulu gitu. Itu jawabannya. Terima kasih Pak Ari. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke penanya selanjutnya dengan Kak Wasti, PT Natural Victory, silahkan. Terima kasih Bu Dewi. Selamat sore semuanya. Sore. Tanya ini Pak, apa namanya? Saya kan sekarang punya produk ini, sekarang tuh sambal seperti sambal bawang, sambal teri, terus chili oil, dan lalu juga ada bumbu masak Pak. Jadi bumbu masaknya tuh sudah
sudah seperti liquid gitu ya, jadi bukan bubuk. Nah, itu kalau misalkan di pasarnya Australia itu peminatnya banyak atau bagaimana? Lalu kalau masuk ke sana tuh harganya tuh kisaran berapa? Terus tadi kan Bapak juga ada ini, di sana kan ada vending mesin ya untuk sambal. Nah, itu kira-kira berapa mili ya Pak untuk sambelnya? Berapa gram paling enggak? Kalau saset bentuknya atau botol apakah bisa kalau untuk di vending mesin? Terus kalau untuk produk seperti nugget dari bahan sayuran itu di sana kayak frozen food gitu, apakah di sana juga berprospek juga, Pak? Itu aja sih pertanyaan saya. Makasih, Pak. Dari yang terakhir dulu biar nggak lupa, frozen food. Frozen food butuh penanganan yang lebih khusus karena butuh pengiriman pun harus pakai fridge container dan biasanya ngirim kayak gitu pun kan nggak perlakuan yang khusus dan mereka nggak harus beli yang kuantitinya yang penuh ya. Jadi menurut saya kalau untuk pelaku usaha UKM kalau posisinya belum bisa kuantitinya yang banyak, jangan main di frozen food dulu aja ke luar negeri. Karena apalagi produknya tadi yang nugget yang memang saingannya besar. Jadi jangan ke situ dulu. Terus tadi kalau bicara vending mesin itu memang nanti ada kuratornya, Bu. Harapan kami sebelum masuk ke situ harus sesuai dengan standar dulu karena walaupun tadi itu memang kita permudah, tetap regulasinya harus sesuai dengan standar Australia. Tapi kalau tadi pertanyaannya yang saset ataupun yang botol ya, tentunya yang saset. Karena kalau yang botol, khawatirnya nanti ketika masuk ke situ dibuka, dipesan order lewat vending machine, kemudian jatuh pecah dan akhirnya kan tidak bisa dimanfaatkan. Jadi tunggu program selanjutnya ya, khusus untuk vending machine ya, begitu, Bu. Ada lagi Kalau tadi selain alternatifnya, itu? Pak, maksudnya di Australia itu kalau sambal Mhm, seperti sambal bawang, sambal teri, sambal mhm, tempe, terus kayak chili oil, dan mhm, juga bumbu masak yang liquid seperti kayak bumbu bawang kayak gitu. Tapi yang sudah mhm. supaya gampang masaknya gitu, Pak. Itu prospeknya di sana gimana gitu loh. Pasarnya Ibu buat siapa? Kalau buat orang Indonesia yang seperti itu yang tadi Ibu sampaikan sudah ada masuk ke Australia. Jadi yang Ibu sampaikan tadi orang-orang Indonesia pun juga banyak juga yang beli di sini. Nah, mereknya apa? Jadi mungkin ngomong aja lah sambal yang mungkin ngomong sambal lah yang terkenal. Ibu dari daerah mana? Mungkin kalau Jawa Saya Timur lah umpamanya nih. Burudi umpamanya nih. Ini saya yang umpamanya Jawa Timur. Itu sudah ada di Australia juga. Nah, saingannya Ibu dengan yang seperti itu sebagai contoh. Burudi umpamanya harganya berapa? Saya nggak hafal sih. Umpamanya 50.000 umpamanya dengan 100 mili. Umpamanya 100 mili. Ternyata produk Ibu 50 mili harganya 60.000 umpamanya seperti itu. Harganya lebih mahal. Tentunya si buyer pun akan lebih prefer milih produk yang lebih terkenal. Tapi bukan dalam artian produk yang tadi lebih mahal itu tidak ada pasarnya. Nah, itu memang butuh prosesnya untuk promosi lebih lanjut. Saran kami, produk-produk yang seperti itu tetap juga harus diperkuat pasar di dalam negeri. Karena buyer, tadi umpamanya tadi produk-produk yang bicaranya produk-produk UKM ya, di luar negeri, dimulai itu di awalnya dari diaspora, orang-orang Indonesia yang memang tinggal di Australia, kemudian kangen dengan makanan-makanan Indonesia, mereka yang dicari apa? Pasti makanan-makanan yang ya bisa mungkin terkenal, viral, yang lain-lain seperti itu. Jadi diperkuat juga eh, di dalam negeri sehingga nanti pun buyer nyari. Jadi kalau udah buyer yang nyari itu harganya ya harga dari kita. Tapi kalau kita yang nyari buyer ya harganya harga dibayar karena buyer tadi contoh produk-produk yang sambal-sambal tadi mereka sudah ada contoh produk yang sambal burudi 100 mili. Nah kalau umpamanya produknya belum terkenal ya pasti mereka nggak akan beli yang 50.000 itu tadi belinya pasti akan lebih rendah. Jadi perlunya branding itu di situ, Bu. Terima kasih, Pak. Oke, baik, udah jelas ya. Kita ke penanya selanjutnya dengan Kak Batik Jambi Berkah, silakan. Halo, selamat sore Bapak Ibu. Sore. Izin saya Hamid dari Batik Jambi Berkah.
Sebelumnya saya sangat antusias ketika melihat sosialisasi ini, apalagi saya sudah mengenal Pak Haris ketika Pak Haris menjadi penanggung jawab pernah Pak ya pada acara Batik Show di KBRI Canberra pada bulan Februari kemarin. Izin Bapak Ibu saya bertanya, jadi kami juga pernah melakukan fashion show di salah satu negara Bapak Ibu. Di mana setelah fashion show itu kan biasanya banyak buyer dan trade show yang ingin mengambil produk kita untuk untuk dijual di market dia Bapak Ibu. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini, misalnya nih kita meletakkan barang kita di salah satu negara, tetapi antara market dan kita itu putus hubungan, ada nggak ya yang bisa menjembatani supaya untuk melihat produk kita itu masih ready atau enggak di market tersebut, Bapak Ibu? Menjembatani gimana nih? Contohnya nih. Misalnya kami pernah dapat case itu ada teman kami yang meletakkan Mhm. baju dia ke pasar di luar Indonesia gitu. Nah, sampai saat Nitip ini, berarti ya? ya Nitip betul. berarti ya? Nah, sampai saat ini Oke. produknya itu nggak ada kejelasan baik itu. Ya, oke. Hmm, Oke, jadi gini, prinsipnya kan sama nih. Tadi sudah kami sampaikan di awal, buyer itu sama di mana-mana. Mau cari produk dengan kualitas terbaik dengan harga yang paling kompetitif. Dan tipikal orang pun sebetulnya sama, mau itu di Indonesia, mau di luar negeri pun sama. Kalau kita bicara perjanjian perdagangan, perjanjian bisnis, ya harus jelas kontraknya seperti apa. Tadi kalau umpamanya nitip, konsinyasi atau apapun itu ya itu jelas umpamanya nih tadi barangnya dititip berapa lama itu harus ada perjanjiannya pun harus jelas Mas, jadi itu yang perlu dilihat di depan. Jadi kalau tanya eh, strateginya bagaimana ya diperkuat di perjanjian itu tadi. Dan tentunya kalau kita mempunyai berhubungan dengan pelaku usaha itu tadi sama. Tadi kami sampaikan di dalam negeri ya, orang melihat legalitas kita di dalam negeri seperti apa. Kita pun juga bisa melakukan hal yang serupa dengan buyer di luar negeri. Kita lihat legalitas mereka itu seperti apa karena diaspora di luar negeri. Faster Nur Kamala, silahkan. Assalamualaikum. Halo, Halo ya, Waalaikumsalam. eh, selamat sore Bu Dewi dan Pak Haris. Perkenalkan saya Fasters dari Tasgoni, Pak. Saya ingin bertanya mengenai, sebelumnya saya minta maaf, itu kamera saya error, jadi saya pakai foto. Dan kebalik tadi udah berusaha untuk ini tapi nggak bisa. Saya ingin menanya mengenai potensi Tasgoni untuk di Australia itu seperti apa? Chance-nya besar apa enggak? Yang kedua, kalau misalkan antara tas Goni dan materialnya Goni itu sendiri, lebih better mana, Pak? Seperti itu aja. Terima kasih Pak Haris dan Bu Dewi. Selamat sore. Bicara tadi tas dari Koni. Nah, ini kan yang mau kita jual apa nih? Keunggulannya apa? Apakah murahnya karena dari Koni atau karena yang siapa yang membuatnya? Itu jadi kita harus tahu positioningnya seperti apa. Karena kalau secara umum tas yang ya, pasti mereka cari itu tas yang dengan kualitas terbaik. Kalau umpamanya dari Goni kan pasti dianggap itu kan jelek. Harganya pas kalau umpamanya kayak gitu kurang. Kecuali tadi memang ada brandingnya bahwa tas ini memang dibuat dari eh, komunitas ibu-ibu atau mungkin orang yang memang ada sesuatu yang memang diunggulkan. Nah itu bisa kita cari spesifik marketnya yang niche market, memang bisa custom, memang mungkin orang-orang yang mungkin terbelakang, yang lain-lain itu bisa dijual dengan metode seperti itu. Tapi kalau yang dijual hanya tas goninya, saya bisa sampaikan sini itu pasarnya kalaupun nggak dibilang nggak ada ya kecil sekali. Karena pasti jumlahnya pun juga akan
terbatas ngirimnya. Ngirim tadi yang tas yang dari Goni yang saya nggak tahu harganya berapa, biaya kirimnya tentu akan tinggi karena pasti ngirimnya nggak mungkin satu kontainer yang akan murah itu tadi. Jadi perlu dilihat strategi pemasarannya kita kalau kita bicara produk-produk yang semacam itu, Mbak, begitu. Saat ini kan Pak, saya itu tas Goni saya ada 7 series ya. Jadi saya pakai Oke. wastra batik, wastra tenun. Terus Nah, saya ada sablon sama bordir juga untuk yang personalisasi bisa di custom. Ada juga mm, rajut sama kain pantai. Jadi saya pakai oke, kain pantai itu mungkin Bapak kenal ya Fine Mira. Jadi dia itu main oke. warna supaya indah. Dan itu rajut itu saya kolaborasi sama UMKM. Jadi itu dari handmade juga. Itu kira-kira chance-nya di Hmm. sana bisa masuk nggak ya Ya, kalau kayak gitu? jadinya kan personal tuh. Jadinya coba pasar yang niche market. Ya, kita harus cari yang biasanya ini coba komunikasi penjualannya ke siapa itu. Strateginya bagaimana. Kalau tadi yang Fine Mira dan lain-lain, bisa juga kan mereka melalui tadi sudah ada yang bertanya sebelumnya fashion show. Waktu itu yang disampaikan penanya sebelumnya itu memang kita lakukan di Australia di KBRI Canberra dan audiensnya jelas. Jadi audiensnya niche yang kita undang itu dubes-dubes dari negara-negara lain dan itu penjualannya tinggi karena yang kita jual ke orang-orang tersebut. Jadi kalau yang tadi Tasgoni bukannya saya bilang nggak ada pasarnya. Kalau kita tahu nih konsumennya di mana, contoh umpamanya sama-sama tadi yang ke dubes-dubes dari negara-negara lain kita bikin event tersebut, ya itu bisa kita lakukan di situ. Jadi ini tergantung strategi kita, penjualan kita ke siapanya dan how to promote-nya, Mbak, begitu. Dan tadi kalau memang bisa custom, nah itu lebih bagus lagi. Yang perlu dipikirkan sekarang, bagaimana kita bisa mengirim produk tersebut supaya harganya, biaya kirimnya tidak jadi terlalu mahal. Ya, itu bisa kita komunikasikan. Mungkin contoh kita ada ngirim barang-barang, ngirimnya nanti mungkin tiap beberapa periode sekali. Jadinya si konsumen itu bisa mendapatkan produknya dengan harga yang tetap lebih reasonable lah, masuk akal lah. Itu. Oh, oke. Baik, Pak. Terima kasih Pak Haris informasinya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Masih ada waktu untuk beberapa pertanyaan ya, dan masih ada beberapa raise hand juga. Kita lanjut dengan Kak Putra, silakan. Halo, tes. Oke, Mas. Oke, Mas. Oke. Sore, Pak. Sore, Bu. Aku mau nanya ini soal tadi sih kebetulan dibahas untuk HS code itu kata Pak Haris sendiri itu HS code itu direkomendasiin 2 angka. Soalnya kalau 6 angka itu kayak terlalu ribet. Sedangkan produk yang sudah saya pelajari belum sih, tapi masih mau saya pelajari dan saya tertarik untuk pasarnya itu berikat. Berikat itu HS code-nya 440290. Itu kenapa ya? Kok harus 2 angka HS code-nya? Dan kemudian Gini, kalau ini saya jawab dulu nih, bukan penting 2 angka. Ini kenapa 2 angka? Karena kalau ini kan saya bikinnya kontennya HS Code Series. Tiap minggu saya bikin satu, Mas. Kalau saya bikin 6 angka, berarti kapan saya selesainya bikinnya? Gitu. Jadi 2 angka itu di depan, itu sebenarnya tadi 6 digit ya. Sebetulnya yang paling penting ya, tuh 6 digit, bahkan 8 digit. Semakin detail itu semakin bagus. Jadi yang udah oh, dilakukan itu betul. Saya bikin yang 2 digit itu tadi supaya menjadi gambaran umum. Tadi mungkin udah mhm, lihat presentasi sebelumnya HS Code terkait yang home decor itu 6 digit. Itu lebih detail lagi. Jadi 6 digit umpamanya tadi produk home decor dari bahan bahan kayu kayak kayak seperti itu. Nah, itu akan lebih detail lagi. Nah, yang saya buat 2 digit itu supaya lebih mudah. Jadi 01, 02 tadi 44 ya bisa lihat aja di 44. Karena aturan kita bicara regulasi 6 digit dan 2 digit itu rata-rata sama. Untuk di digit yang 2 digit yang di depannya sama ya. Begitu. oke, Rata-rata sama. Tetapi ada kemungkinan juga akan berbeda. Tapi bisa dimulai dari situ. Jadi yang kami lakukan itu adalah memberikan ya sosialisasi yang lebih mudah juga. Nanti setelah Mas Putra ya, Mas Putra ini tadi bisa paham di situ, lihat di HS code yang 2 digit di 2 digit di depan itu tadi, pelajari situ dulu, nah nanti lebih detail lagi bisa
lakukan riset lebih dalam lagi. Kalau sudah tahu 6 digit lebih bagus lagi. Mungkin Bu Dewi bisa bisa cek tuh tadi bisa menjelaskan. Kita bisa dapat bayarnya lewat trade map pun bisa 6 digit pun ketahuan siapa buyer dari produk tersebut di Australia sebagai contoh. Nah, jadi menurut saya dan yang tadi disampaikan tuh bukannya lebih penting 2 digit, lebih pentingnya 6 digit atau bahkan 8 digit itu lebih lebih penting lagi. Tetapi ini hanya untuk memberikan gambaran secara lebih mudah saja kenapa saya buat 2 digit ya. Begitu. Oke, berarti mungkin saya salah dengar. Terus yang kedua, uh, mungkin ada yang udah nanya sih tadi soal brisket, tapi brisket batok kelapa soalnya dari Pontianak itu ada beberapa supplier dua pabrik itu brisket batok kelapa. Pasarnya di Australia gitu. Khá là phân bố vào Myanmar, South East and East or West India. Ke unmute Mas, silakan untuk ke mute Mas Putra, silakan di unmute lagi. Tadi sampai mana? Aku mau nanya yang brisket batok kelapa itu pasarnya di Australia gimana? Soalnya aku waktu ngecek di trade map itu yang ada itu di Saudi Arabia dan dia itu kebanyakan pabrik. Nah, sedangkan 440290 itu HS code-nya mencakup lumayan beberapa briket yang di ini. Aku taunya dia menggunakan briket ini dari mana atau enggak, pasar di Australia itu kayak gimana, besar atau enggak. Aku tawarkan ke supermarket kah? Aku tawarkan ke pabrik kah? Kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Nah, tadi ini pertanyaannya lebih advance nih. Jadi karena udah melakukan riset melalui trade map itu dilakukan lebih lanjut lagi, lebih detail lagi. Bagus sekali, Mas Putra. Tapi sebagai gambaran nih, Australia itu tenaga kerjanya tinggi. Jadi bisa dibilang pabrik di sini pun sedikit. Jadi kalau dibandingkan dengan pabrik di negara Timur Tengah, yang lebih banyak kan pabrik di negara Timur Tengah. Tapi tetap ada, walaupun jumlahnya sedikit. Dan kalau tadi perlu diriset lebih lanjut lagi apakah bahan baku yang tersebut memang dibutuhkan. Tetapi biasanya bahan baku yang dibutuhkan di Australia itu adalah bahan baku yang nantinya akan bernilai tambah tinggi. Sebagai contoh, tenaga kerja di sini sekitar 25 sampai 30 dolar per jamnya. Sekitar 250 sampai 300 ribu per jam. Jadi kalau umpamanya mereka hanya mengelola sesuatu yang ternyata nilai tambahnya sedikit, ya tentunya nggak cocok lah atau kayak gitulah, nggak worth it, nggak senilai. Kalau mau lihat seperti itu, tadi sudah kami coba share e-commerce-nya ya, atau marketplace-nya. Bisa coba dicek, dilihat di situ dulu marketplace tersebut. Ini kan marketplace itu untuk konsumen ya, konsumen secara langsung. Dilihat produk-produknya itu yang dibeli apa, umpamanya tadi briket, bisa dilihat di marketplace yang tadi contoh toko yang tadi Bunnings, ada nggak yang produk kira-kira menggunakan bahan baku itu. Dan kalau ada di marketplace itu sebenarnya kita bisa sort juga sales yang paling banyak apa. Nah, kalau salesnya itu paling banyak, yaitu berarti peminatnya besar di situ. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pasarnya memang besar untuk produk yang ada di marketplace tersebut. Jadi setelah kita mulai riset, ya tentu kita harus lihat di lapangan. Lapangan salah satu caranya lihat di marketplace itu tadi, Mas. Begitu. Tapi secara umum untuk yang itu tepatnya ya memang ke negara-negara tadi sih, di negara Timur Tengah atau Asia Selatan ya. Masukan saya seperti itu. Oke Pak Haris, makasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita masih ada beberapa, mungkin 2 pertanyaan lagi ya, sebelum kita mengakhiri sesi webinar sore ini. Dengan Kak Penataran Art Gallery Suli, silahkan. Terima kasih Kak Dewi, terima kasih Pak Haris dan semua tim yang sudah menyelenggarakan kegiatan sore hari ini. Luar biasa. Pak Haris izin bertanya, kami kan produksi kain tenun dari
benang katun dan juga saat ini kami lagi ekspansi untuk menggunakan serat nanas. Nah, seberapa besar sih potensi untuk kain tenun untuk peluang pasarnya? Kalau tadi kami cek di HS Code-nya, Halo, Mbak Penataran Art Gallery. 5208. Nah, kemarin sih pernah kami nyoba penjajakan pasar ke Jepang karena waktu itu digunakan untuk alat 100. Ya, bisa Ini putus-putus, Mbak. Sepertinya koneksinya sedang bisa tidak baik. dengar, Bisa Kak? Ya, sekarang udah mulai lancar. Bisa disampaikan lagi pertanyaannya? Halo? Bisa? Iya, poinnya Oke, mungkin berhubung koneksinya sedang tidak baik ya, mungkin kita lanjut ke penanya selanjutnya dengan Kak Nuriatun Nikmah, silahkan. Baik, selamat sore. Saya Nuriatun Imah. Sebelumnya saya minta maaf atas ketidaknyamanannya karena kameranya sedang bermasalah. Baik, izin bertanya. Nah, ada beberapa kasus penipuan di mana barang sudah sampai ke buyer, tapi buyer tidak mau membayar dan memutuskan kontak. Nah, apakah ada hal yang bisa diupayakan agar barang dapat balik kembali begitu? Terima kasih. maaf, Ya, mohon maaf Mbak Sulis, mungkin setelah ini ya, tadi kita sudah masuk ke penanya selanjutnya, jadi kita pending dulu, nanti setelah pertanyaan ini baru dengan Mbak Sulis lagi. Silakan Pak Haris untuk dijawab Ya, pertanyaannya. oke. Tadi eh, sudah di sudah dibayar ya. Intinya ada penipuan atau mungkin ketidaksesuaian dengan janji di depan. Kalau umpamanya seperti itu, ya kembalilah sama lah seperti yang biasa dilakukan di Indonesia. Kalau memang ada buyer ataupun mungkin apapun itu supplier yang one prestasi, ya kita bisa pertama tentunya kita coba komunikasi dengan baik-baik ke mereka. Apakah itu mungkin kendalanya, siapa tahu mungkin kendalanya tidak hanya di mereka saja. Kalau itu memang masih belum selesai ya tentu kita bisa melakukan jalur hukum. Jalur hukum kalau umpamanya di luar negeri ya bisa meminta bantuan sama seperti tadi yang disampaikan, pertanyaan mirip-mirip pertanyaan sebelumnya ya. Bisa disampaikan minta bantuan ke perwakilan pemerintah Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi kalau di Australia itu bisa berhubungan dengan KBRI, bisa dengan kami langsung ataupun dengan KJRI. Mungkin itu jawabannya Bu Dewi untuk terkait penipuan atau mungkin ketidaksesuaian dengan janji ya begitu. Baik, terima kasih Pak Haris. Mungkin ada sedikit tambahan dari saya berdasarkan pengalaman ya, kalau kita untuk menghindari supaya kita tidak tertipu oleh para buyer, sebaiknya teman-teman menggunakan sistem pembayaran yang 100% aman buat kita gitu. Jadi bisa menggunakan letter of credit, bisa menggunakan cash in advance, lunas di muka, atau down payment 30-50% dan sisanya lunas sebelum kirim. Nah, untuk sistem pembayaran yang terakhir saya sebutkan ini, kita tidak ada potensi tertipu sama buyer. Yang ada buyer yang tertipu sama kita gitu ya. Baik, kita lanjut ke penanya selanjutnya tadi dengan Kak Sulis yang sempat terputus. Silahkan dilanjutkan. makasih Kak kesempatannya. Pak Haris izin langsung to the point, takutnya nanti kepotong lagi. Kami produksi kain tenun dari katun dan juga serat nanas. Seberapa besar potensi untuk bisa masuk ke pasar Australia? HS code-nya kami cek 5208. Selain itu kami serat nanas yang pendek-pendek kami gunakan untuk kap lampu dan home decor. Itu apakah ada peluang pasarnya di sana? Oke. Terima kasih, Pak. Oke, nanti mungkin bisa dicek 2 minggu lagi ya yang HS52 mungkin nanti akan kita share ya dengan 2 digit awal, 2 digit HS code awal itu nanti kita akan share di 2 minggu lagi karena saat ini kalau nggak salah baru HS50. Nah, secara umum gini, ini mungkin jawabannya juga
untuk ke teman-teman sekalian semua. Karena ini produknya kan rata-rata produk UKM. Produk UKM itu kapasitasnya belum besar, kecuali ada beberapa yang besar ya. Kalau yang sudah besar mungkin kita bisa bilang ini IKM atau mungkin industri kecil menengah. Tapi kalau masih UKM dan kapasitasnya masih kecil, ya itu memang kita harus strateginya harus berbeda. Contoh tadi sudah kami sampaikan, kalau bisa itu custom made. Custom made gimana? Jadi kita coba tadi kalau produk-produk yang berbahan baku ya, baik itu tadi 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 karung goni, terus kemudian tadi yang dengan serat tenun, ya itu kan pasti ada nilai jual yang lebih, ada added value-nya yang lebih, yang kita tonjolkan di situ. Jadi kalau umpamanya saya tanya harganya, pasti harganya lebih tinggi dibandingkan produk-produk dengan material yang umum ya seperti itu. Dan harapannya saya yakin pelaku usaha UKM itu memang bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi. Tetapi gini, buyer itu kan ada beberapa, mungkin konsumen ya, konsumen buyer di luar negeri kadang-kadang tidak tahu produk produk kita itu bahan bakunya seperti apa, pengerjaannya bagaimana. Jadi kita harus menunjukkan keunggulan kita, keunikan kita itu seperti apa. Bisa dibilang semacam ada yang namanya USP, Unique Selling Proposition. Keunikan, keunggulan produk kita itu apa. Jadi jangan jangan disamakan produk kita dengan produk yang tadi selalu sampaikan. Kalau kita bicara perdagangan internasional, tentunya saingan kita tuh juga dengan negara-negara lain. Negara-negara lain bahkan juga ada industri dari negara-negara lain. Contoh tadi yang produk yang tas lah, tas dari karung goni. Mungkin ada tas dari yang industri yang lain dengan produk dengan bahan baku yang lain. Konsumen tahunya oh, jadinya bagus, harganya kompetitif. Mereka akan ngambil yang di situ. Tetapi bagaimana caranya kita bisa menonjolkan, menjual produk dengan bahan baku yang memang khusus ada dari kita. Jadi ada beberapa strategi di antaranya untuk menjual ke situ. Karena saya yakin memang jumlahnya belum besar, belum bisa satu kontainer. Saya yakin kalau udah satu kontainer mungkin udah sudah nggak ikut di webinar seperti ini. Jadi caranya seperti apa ya bisa dimulai tadi dengan perkuat di sosial medianya terlebih dahulu. Terus kemudian coba ikut di marketplace, perkenalkan di dalam negeri. Jadi buyer itu yang cari ke kita, bukan kita yang cari yang buyer. Tetap kita bisa memperkenalkan ke buyer, tapi untuk buyer supaya sampai paham ke kita butuh proses. Menjelaskan contoh produk dari bahan goni tadi, ini ternyata ini bukan goni yang sembarangan nih, yang bekas ini, bekas itu, tapi memang sudah ada custom, dibuat oleh orang-orang tertentu khusus. Sama seperti tadi yang tenun, butuh proses sekian waktu lamanya untuk jadi proses seperti ini. Dan kalau bisa custom made, oh ini yang punya hanya satu-satunya nih, konsumen satu-satunya. Jadi menurut kami UKM tuh memang strateginya berbeda dengan pelaku usaha industri lainnya. Tadi saya beri contoh tadi Indomie. Indomie caranya udah bukan seperti itu. Mereka Indomie udah saingan harga di sini. Di Indonesia Indomie berapa? Mungkin Rp3.000 ya dijual ya di Indonesia ya satu bungkusnya. Di Australia mungkin dijual kalau dirupiahkan hanya Rp2.000. Kok lebih murah nih Pak di luar negeri? Ya karena mereka main volume dan mereka melihat perbandingan dengan produk serupa dari negara lain. Nah, kalau produk kita umpamanya sama-sama mie dijual kayak gitu, harapan kita kan jualnya akan lebih tinggi kalau dijual di luar negeri. Nah, apa yang bisa kita tambahkan di produk kita, edit value-nya supaya bayarnya mau beli. Jadi ada beberapa hal, kita mulai bertahap, kita mulai tadi mungkin bisa lewat tadi sosial media, umpamanya pameran di luar negeri ya kita lihat kita pameran ke siapa. Kalau kita pameran ke diaspora yang secara umum yang mereka cari harga ya mungkin tidak tidak pas kecuali kita udah komunikasi sebelumnya. Jadi itu tanggapan saya Bu Dewi, teman-teman sekalian, prosesnya itu bertahap. Salah satunya tadi dengan riset riset produk kita itu seperti apa, konsumen yang kita tuju itu bagaimana, karena strateginya akan berbeda-beda tentunya. Gitu. Itu jawaban kami, Bu Dewi, teman-teman sekalian. Baik, terima kasih Pak Haris. Satu pertanyaan lagi ya sebelum kami akhiri sesi webinar sore ini. Dengan Kak Nisa, silahkan. Ya, terima kasih Bu Dewi.
Pak, saya mau tanya tentang kalau misalnya produk eh, tas anyaman dari plastik, Pak. Kira-kira gimana ya potensinya? Itu terus masuknya kira-kira ke home decor atau ke plastik ya? Kan karena kan tas anyaman plastik ini kan yang biasa untuk ke pasar itu loh, Pak. Yang bisa juga dipakai untuk apa namanya souvenir ya kalau misalnya lagi hari-hari besar. Nah, itu biasanya lumayan tuh kan orang kalau untuk butuh sekali misal pesan untuk souvenir kan lumayan jumlahnya bisa banyak gitu. Kira-kira potensinya seperti apa Pak untuk ke Australia? Terus kira-kira kalau misalnya untuk ekspor produk seperti itu persyaratan apa Pak yang kira-kira dibutuhkan terkait produknya gitu? Mungkin kayak sertifikasi apa kalau seandainya produk-produk kayak gini ya plastik ini apakah ada persyaratan khusus yang kita penuhi? Kalau makanan kan banyak ya Pak syarat-syaratnya. Kalau untuk yang kayak produk ini ada Kak syaratnya yang harus kita penuhi gitu. Seperti itu aja pertanyaannya Bu Dewi. Oke. Oke. Jadi malah ini bisa dibilang prospeknya suram tuh kalau produk dari plastik. Ini saya bilang di depan saja. Kenapa? Karena di Australia sudah mulai menghapus semua yang berbahan baku plastik. Sedotan itu sudah nggak boleh. Terus plastik-plastik yang ada di supermarket itu pun sudah mulai nggak ada gitu. Jadi kalau tadi disampaikan supermarket ya sudah tidak ada. Jadi ya kalau yang produk seperti itu ya saran kami ya tidak masuk ke pasar Australia atau kalau pasar ke Australia tadi sudah dijawab. Jadi pertanyaannya itu sebenarnya oleh mbaknya sudah dijawab. Masuknya kemana? Kalau jadi ke plastik yang di jalan-jalan untuk belanja itu udah nggak bisa. Tapi kalau di home decor ya mungkin bisa kita coba kreativitas apakah itu menjadi salah satu bahannya saja yang di home decor ada edit value-nya di situ. Nah, itu mungkin masih ada peluang untuk masuk ke pasar Australia. Jadi riset itu memang perlu bisa dilakukan dan tadi contoh kami sampaikan ya bahwa yang berbahan baku plastik sudah tidak boleh lagi ada di Australia. Bahkan kalau kita ke fast food ya, sedotan sudah nggak dikasih. Bahkan di Indonesia pun sudah mulai demikian nih. Sudah ada beberapa perusahaan multinasional yang sudah tidak menggunakan sedotan. Bahkan mungkin ngomong lagi nih, Indomaret, Alfamart tuh. Plastik sudah mulai nggak dikasih. Kalaupun dikasih, suruh bayar mungkin ya ada beberapa ya. Jadi itu untuk meminimalisir penggunaan plastik. Di luar negeri pun juga demikian. Jadi kita coba eh, bikin produk kita berinovasi supaya bisa bersaing nih. Contoh tadi kalau memang sudah ada larangan seperti itu ya kita coba alihkan produk kita tidak membuat yang plastik seperti itu tapi berinovasi untuk ke produk-produk lain. Demikian, Mbak, jawaban dari Pak ini kami. kan Pak maaf tadi kan plastiknya ini yang kayak misalnya recycle gitu Pak, misalnya recycle terus dibikin gitu jadi anyaman gitu. Bukan yang Ya, tas. ya, jadinya seperti itu. Jadi fungsinya kan bukan plastik yang tadi Mbaknya kan bilang untuk belanja dan lain-lain. Nah, kalau untuk belanja kan sudah enggak. Tapi kalau untuk yang anyaman, itu kembali lagi saingannya dengan apa? Kalau produk yang seperti itu, apakah kita bisa bersaing dengan produk yang dari Cina sebagai contohnya? Nah, jadi kita harus ada kembali lagi seperti tadi kami sampaikan di jawaban sebelumnya, keunikan dari produk kita apa? Jangan kembali lagi nih kepala usaha UKM. Karena buyer itu semuanya sama. Mereka akan cari produk kualitas tertinggi dengan harga terendah atau yang paling kompetitif. Jangan sampai produk kita itu disamakan sama-sama tadi bahan baku plastik ya disamakan dengan bahan baku plastik yang dari industri. Karena buyer tuh nggak, ya bisa dibilang nggak peduli ya. Mereka nggak peduli itu tadi. Yang penting produknya bagus, harganya masuk di mereka. Dan distributor pun akhirnya kan menjualnya di konsumen. Jadi itu yang perlu kita tonjolkan. Jadi coba buat produk dengan keunikan tersendiri. Kalau untuk UKM ya, saya selalu sampaikan punya keunikan tersendiri. Jadi yang tidak punya dimiliki oleh industri lain atau bahkan UKM lain pun nggak punya. Jadi kita bisa buat create suatu story yang ada. Contoh kalau tadi memang plastik, ya memang itu adanya dari si daerah ini atau kalau perlu dari si brand ini dan brand itu sudah terkenal. Jadi dengan hal seperti itu saya yakin produk UKM kita bisa bersaing di pasar baik itu lokal maupun pasar internasional. Begitu Mbak jawaban dari kami. Ya, makasih ya Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Kami izin untuk jangan live dulu ya, karena kita akan ada sesi foto bersama sekarang. Mohon bantuannya untuk on cam,
kita akan melakukan sesi foto. Admin bisa tolong dibantu. Baik, kita di slide pertama dulu. Silahkan untuk on cam dan diberikan senyum paling manisnya. Baik, kita lanjut ke, terima kasih, kita lanjut ke slide kedua. Terima kasih, kita lanjut ke slide ketiga. Oke, kita lanjut ke slide keempat. Baik, kita lanjut ke slide kelima. Baik, kita lanjut ke slide ke-6. Oke, lanjut ke slide ke-7. Baik, lanjut ke slide 8. Baik, kita lanjut ke slide 9. Ini slide 9 sudah mulai tidak on cam, tidak apa-apa. Lanjut ke slide 10. Oke, kita lanjut ke slide 11. Baik, lanjut slide 12. Oke, slide 13. Baik, terakhir di slide 13. Baik, sebelum kami menutup webinar sore hari ini, mungkin kami panggil kembali Bapak Dika Yudhistira untuk memberikan closing statement. Silahkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mas Haris ya, Mas Haris, jangan pernah lelah ya kan untuk dorong teman-teman UMKM terutama ke pasar Australia. Yang kedua adalah saya mengingatkan untuk semua teman-teman yang hadir maupun yang belum bisa hadir bahwasanya Local Champion Indonesia ini adalah rangkaian acara. Apapun yang ketertarikan teman-teman terutama ke pasar Australia juga mungkin bisa menghubungi admin, baik itu materi-materi yang sudah diserahkan tadi yang dipaparkan oleh Mas Haris dan sebagainya. Lebih lanjutnya mungkin bisa chat WA admin atau follow Instagram Local Champion Official. Di situ nanti kita juga akan rangkaian acara sampai acara akhir di Trade Expo Indonesia. Mungkin itu aja dari saya, Mbak. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua. Terima kasih, Mas Dika. Dari Pak Haris, closing statement-nya silahkan, Pak. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Mas Dika yang sudah menginisiasi ya. Terus kemudian tentunya Bu Dewi yang juga menyemangati kita semua nih. Jadi saya followers Dewi dari awal nih Bu Dewi. Jadi tetap semangat, tetap memberi motivasi kepada kita semua. Dan kembali lagi nih kepada teman-teman semua, ya ekspor itu bertahap, tidak bisa tiba-tiba lah langsung. Saya sudah sampaikan di depan dan saya sampaikan lagi saat ini. Yang tadi kami sampaikan ada beberapa hal, pasar ekspor itu juga tidak serta-merta mudah juga begitu. Memang ada tahapan yang harus kita lalui. Tetapi selalu saya sampaikan, kalau kita hanya nyaman di dalam negeri saja, yang pasarnya memang besar, Indonesia 270 juta, tapi kita lupa pasar luar negeri yang jauh lebih besar, ada 7 miliar orang di luar negeri itu tadi yang bisa jadi konsumen kita. Tidak hanya Australia yang hanya 27 juta, yang Australia itu besar apa potensinya besar, tetapi persyaratannya juga besar. Ada juga negara-negara lain yang memang punya persyaratan yang lebih mudah. Saya rasa dengan kita mengikuti webinar-webinar seperti ini ya tentunya kita bisa meningkatkan kompetensi kita, baik itu terkait pengetahuan ya, itu yang paling utama. Terus kemudian ya semangat tentunya, jangan menyerah baru ketemu baru ditolak bayar sekali saja terus udah nggak mau meneruskan terus gitu loh. Terus baru dengar cerita oh Australia susah banget aja terus nggak mau meneruskan kayak gitu. Jadi itu harus tetap menjadi semangat pada teman-teman semua dan selalu kami sampaikan juga
produk untuk UKM itu strateginya akan berbeda dengan produk dengan industri tadi. Kita tidak bisa apple to apple dengan produk dengan yang memang tadi contoh Indomie seperti itu. Sama-sama mie lah kayak gitulah. Kita nggak bisa bersaing dengan di situ. Tetapi kita harus punya keunikan tertentu supaya buyer pun juga nanti akhirnya tertarik dengan produk kita, dan itu salah satu tugas kami untuk memberikan edukasi di situ. Dan ini terima kasih kepada Mas Dika bisa memberi platform kita, sarana kita untuk mencapai ke sana. Dan tentunya saya sampaikan tindak lanjut, saya sampaikan ke Mas Dika juga kemarin, saya kalau hanya webinar saja saya nggak mau, jadi harus ada tindak lanjut. Harapan kami teman-teman di sini pun juga ada tindak lanjut. Minimal tadi sudah saya sampaikan ya, pasti sudah ngikutin follow IG-nya Bu Dewi ya, itu di situ banyak informasi, ikuti saja terus di situ, pahami aturan-aturan yang di-share oleh Bu Dewi, dan juga kami juga share juga ada platform kami tadi, sosial media kami, diikuti saja di situ, dan juga sosial media yang lain. Minimal kan kita bisa mendapatkan pemahaman dan bisa action ke depannya. Jadi saya rasa begitu Mas Dika, Bu Dewi, sekali lagi terima kasih, dan untuk teman-teman sekalian semua semangat untuk tetap bisa berjuang melakukan ekspor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih untuk Bapak Dika Yudhistira yang sudah menginisiasi acara sore hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Haris Setiawan sebagai pembicara, dan tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT PLN Indonesia yang sudah mensponsori dan menginisiasi webinar rangkaian series bersama dengan Local Champion Indonesia. Baik, sebelum kami tutup, sebelumnya kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebenar-benar sebesar-besarnya atas partisipasi teman-teman semua. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, baik yang disengaja maupun tidak, dari kami atas nama panitia. Dan semoga tahun ini menjadi tahun pecah telur ekspor untuk kita semua. Amin. Akhir kata, kami izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Ari. Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Untuk semuanya. Terima kasih Bu Dewi. Sukses selalu. Semoga kita semua bisa ekspor. Amin. Sukses semuanya.